Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurid di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 Mei 2025. Seperti biasa rekan trader, kami dari Amarket kembali hadir menghampiri rekan trader memberikan sedikit analisa karena kami ingin rekan trader sebelum terjun dalam dunia trading ada sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di pasar. Oleh karena itu kami memberikan analisa harian. Kami memberikan informasi supaya bisa melengkapi analisa yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa analisa-analisa ini kami akan berikan buat rekan trader. Nanti akan ada juga, selain analisa kita mencoba review hari kemarin, kita akan menganalisa teknikal di hari ini. Ada juga tema-tema harian yang selalu kita angkat buat rekan trader, di mana tema ini mempunyai hubungan dengan keadaan pasar terjadi saat ini. Oke, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba langsung lihat apa yang terjadi di pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan terjadi pada pasar. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika secara garis besar kemarin mengalami sedikit pelemahan rekan trader hingga ke level 98.674. Akan tetapi setelah masuk di pasar Amerika, dia agak sedikit mengalami penguatan hingga menembus 99.090 dan ditutup di seputaran 99 ya. Masih tahu di putaran 98.962. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader walaupun sempat naik menembus level 1.14177, kemudian dia bergerak datar terutama masuk di pasar Amerika melemah dan dia berada di posisi 1.13841. Sedangkan untuk pound sterling sama juga rekan trader sempat naik rekan trader menuju level 1.35924, tapi kemudian dia bergerak datar dan berada di seputaran 1.35613. Sedangkan untuk gold hari kemarin rekan trader kita bisa lihat mulai hari Senin terjadi libur di Amerika, bergerak sangat variatif. Gold mengalami pelemahan hingga menembus level 3322 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 3341 ya. 3341 adalah hasil yang terjadi dan hari ini gold kemungkinan besar akan mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader kita lihat USD Yen Jepang pada prinsipnya kemarin dia mengalami penguatan walaupun bergerak sangat datar, sempat turun juga di posisi 142.332, tapi kemudian dia menguat menuju ke 142.954 dan ditutup di seputaran 142.832. Nah, ini adalah kejadian yang terjadi pada pasar di hari kemarin dan seperti biasa rekan trader, setiap hari kita akan selalu mempunyai tema-tema harian di mana tema ini mempunyai hubungan keterikatan dengan apa yang terjadi pada pergerakan pasar hari ini. Dan untuk tema hari ini adalah tentang emas menunggu momentum penguatan. Nah, ini dia. Rekan trader, emas menunggu momentum penguatan. Saya mengambil judul ini karena kita lihat bahwa emas sekarang sedang berada di posisi pelemahan yang sangat luar biasa. Akan tetapi koreksi yang terjadi kita bisa lihat karena kemarin juga pasar tidak terlalu banyak bergerak, libur di Amerika sangat mempengaruhi dan ini juga mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan rekan trader. Secara garis besar kalau rekan trader lihat pelemahan yang terjadi ini secara garis besar rekan trader tidak bisa kita pungkiri bahwa emas tergelincir ya. Ini merupakan impact dari Trump dia menangguhkan kewajiban dari Uni Eropa di tengah volume perdagangan yang tipis. Secara garis besar kan trader, di sini kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi di hari kemarin itu juga secara garis besar karena Trump memperpanjang ya masa tarif yang terjadi perdebatan dengan Uni Eropa. Inilah yang membuat bagaimana pasar melihat hal itu dan pasar sedikit mengalami pelemahan ya. Di samping itu juga kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada hari kemarin juga sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi pada emas. Akan tetapi rekan trader,
walaupun ditundanya tarif sebesar 50% dari Uni Eropa, setidaknya dia membuat sedikit, ya, meredakan kekhawatiran perang dagang yang ada terutama dengan Cina, ya. Oleh karena itu rekan trader, setidaknya tarif yang dilakukan untuk Eropa ini setidaknya dia sedikit meregakan perang tarif, ya, sehingga membuat pasar bereaksi sangat positif, sedikit membuat dolar sedikit menguat, ya, walaupun tidak menguat sangat luar biasa, dan berdampak sangat luar biasa di mana emas agak sedikit mengalami penekanan yang sangat luar biasa. Tapi rekan trader, di tengah penekanan yang terjadi, kalau rekan trader lihat, ya, kita balik ke platform, walaupun penekanan yang terjadi secara garis besar, emas ini masih tetap berada dalam tendensi yang sangat kuat untuk bullish rekan trader. Oke, sekarang kita akui dia melemah. Kalaupun dia akan melemah pun juga, emas ini akan mencoba melemah, minimal dia akan kembali turun, ya, sampai di level paling terendah di 3277. Ya, ini kalau umpamanya dia melemah rekan trader, ya. Itu adalah jangkauan yang bisa terjadi kalau umpamanya emas melemah. Tapi apa yang terjadi pada emas ini sebenarnya hanya koreksi sebelum, ya, emas ini dia menunggu momentum untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Kita lihat rekan trader bahwa sebenarnya emas ini secara garis besar, kalau kita lihat rekan trader, sebenarnya emas ini dia sedang mengumpulkan momentum melanjutkan tren, ya, rekor tertinggi, karena secara garis besar dolar itu terus melakukan sold off. Nah, sold off di tengah kekhawatiran fiskal Amerika, inilah yang menjadi alasan kenapa emas ini sebenarnya dia lagi menunggu momentum untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, ya. Kita bisa lihat ini juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana undang-undang perpajakan, ya, yang rancangan undang-undang yang kemarin telah disahkan oleh DPR, sekarang dia ke Senat. Kalaupun memang ini disetujui rekan trader, minimal ini akan menambah utang dari Amerika menuju ke 36,2 triliun US dollar. Dengan adanya utang yang sangat besar seperti ini, dia akan menggoncang pergerakan yang terjadi pada pasar rekan trader. Sehingga dengan hal tersebut kemungkinan besar emas punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Nah, kita akan melihat seberapa besar pergerakan yang terjadi. Kita akan melihat seberapa besar pergerakan terjadi. Oleh karena itu, rekan trader, secara besar sekali lagi saya bilang bahwa emas memang sekarang melemah. Tapi dia ini adalah suatu menunggu momentum yang pas untuk kembali mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Saya selalu bilang bahwa emas memang dia sampai di 3.500. Sekarang dia turun, tapi kemungkinan besar dia akan mencoba naik lagi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan melewati level 3.500. Ini belum dipangkas tingkat suku bunga. Kalau dipangkas tingkat suku bunga, mau tidak mau emas akan naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Ini kalau kita lihat rekan trader, ya, kemarin Neil Kashkari, salah satu pejabat The Fed, dia memperingatkan pada awal hari Senin kemarin bahwa tarif yang berkepanjangan akan meningkatkan resiko stagflasi. Tarif yang berkepanjangan. Sampai saat ini memang sudah terjadi perbincangan tarif dengan Jepang, ya, nanti akan dilakukan juga, ya, dengan Uni Eropa, dengan Cina selama 90 hari. Walaupun itu kan sebenarnya kan tenggang waktu 90 hari. Setelah itu kan masih akan ada lagi rekan trader. Sehingga apabila tarif yang berkepanjangan menurut Kashkari ini akan meningkatkan risiko stagflasi. Nah, inilah yang akan memberikan tekanan terhadap Fed. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi saat ini sebenarnya tidak bisa dilepas dari keadaan yang terjadi pada pasar. Ya, kemarin memang segala sesuatu mengalami pelemahan, ya, dan itu adalah pelemahan yang sangat wajar. Dan emas dia sedang menunggu momentum untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader,
Ya lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa pelemahan yang terjadi sekarang ini adalah hal yang sangat biasa, sangat wajar. Tapi secara garis besar momentum sedang ditunggu. Dan emas memiliki potensi yang sangat kuat untuk kembali lagi ke jalur penguatan. Minimal dia akan mencoba sampai ke 3.400 dan dia akan mencoba melewati level 3.500 yang pernah terjadi sebelumnya. Dan ini akan semakin punya peluang besar lagi mencapai hal tersebut apabila pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan sesuai jadwal pada bulan Juli nanti. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja rekan trader di analisa teknikal. Seperti biasa di segmen terakhir ini kita akan mulai dengan bagaimana analisa teknikal untuk indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini, kita mulai. Secara garis besar indeks dolar Amerika saat ini agak sedikit mengalami penguatan rekan trader. Kita lihat seberapa besarkah penguatan akan terjadi. Ya analisa saya, kalaupun dia menguat, minimal dia akan mencoba sampai di level paling tertinggi di seputaran 99.469. Tapi sekali lagi bahwa pelemahan masih tetap bisa saja terjadi dan dia bisa mencoba kembali lagi ke level terendah di posisi 98.833. Bagaimanakah untuk Euro USD rekan trader? Kita lihat untuk Euro USD secara garis besar kita lihat di sini bahwa Euro USD agak sedikit mengalami tendensi pelemahan. Seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi? Dalam analisa yang coba saya berikan buat rekan trader, menurut analisa saya menyatakan bahwa kemungkinan besar dia ini bisa melemah hingga menembus level 1.13390. Dan jangan lupa bahwa penguatan bisa saja terjadi dan dia bisa coba kembali lagi ke level paling tertinggi di seputaran 1.1414. Adalah arah pergerakannya. Dan untuk pound sterling kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling secara garis besar kita bisa lihat di sini rekan trader semuanya bahwa arah pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini agak sedikit mengalami koreksi. Tapi hati-hati pembalikan arah. Saya analisa menyatakan bahwa koreksi yang terjadi ini minimal dia akan mencoba sampai di 1.35080. Tapi pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia mencoba kembali lagi ke level tertinggi rekan trader di posisi 1.35898. Ini adalah pola pergerakannya. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Nah, untuk gold ini asik nih. Untuk gold rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat di sini bahwa gold saat ini agak sedikit tertekan ya. Gold saat ini agak sedikit tertekan, ya saya bisa bilang bahwa peluang dia turun masih sangat besar. Tidak tentu kemungkinan dia akan turun lebih rendah lagi, ya bisa sampai di level terendah menurut saya di sini ya. Tidak tentu kemungkinan dia bisa sampai di level 3.275. Tapi peluang untuk kembali naik lagi ke posisi tertinggi selalu ada dan akan selalu ada. Dia bisa kembali lagi ke level paling tertinggi di posisi 3.343. Sedangkan untuk USD Yen Jepang kita lihat rekan trader bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang hari ini secara garis besar kita lihat bahwa USD Yen Jepang mempunyai peluang yang sangat kuat untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, walaupun sekarang menurut saya udah sampai di level paling tertinggi. Analisa saya dia akan mencoba naik trader ya sampai level ketinggian maksimum ya, kalau saya bilangnya sih ketinggian maksimumnya itu tuh di sekitaran sini sih sebenarnya. Kita lihat 144.064 dan hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi ke level paling terendah di posisi 142.498. Nah ini dia arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Nah oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal dan seperti biasa rekan trader, untuk kalender ekonomi kita bisa lihat bersama-sama bahwa hari ini ada sedikit berita informasi kalender ekonomi yang harus diperhatikan.
Secara garis besar, rekan trader bisa lihat bahwa untuk kalender ekonomi pada pukul 21.00 ada kepercayaan konsumen ya, ini harap diperhatikan. Tapi secara lain-lainnya juga rekan trader bisa lihat ya, ada pidato dari pejabat Europe Center Bank juga pada pukul 22, 23 juga ada. Nanti pada pukul 16 ada indikator sentimen dan lain-lain ya. Dari 19.30 ada pemesanan non pertahanan dan lain-lain, barang tahan lama, lain-lain ya. Rekan trader bisa lihat. Jadi pada prinsipnya di antara pukul 19.00, 19.30 sampai 23.00 adalah waktu di mana harap diperhatikan karena ada berita-berita fundamental yang sangat mempengaruhi. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga analisa yang kami berikan memberikan sedikit gambaran tentang trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semua. Salam profit Indonesia.